Selamat pagi, senang sekali bisa jumpa lagi dalam ocehan di akhir pekan dan sekaligus selamat Paskah ya. Dan topik kita pada pagi ini berbicara tentang manusia Paskah. Nah, jadi kita baru saja menyelesaikan perayaan Paskah 2021 ya, untuk mengingat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi dengan kuasa yang sama, kita ikut mati dan bangkit bersama Kristus. Kita menanggalkan manusia lama dan menerima hidup yang kekal. Paskah itu sebetulnya berarti lewat, sudah berlalu. Apa yang sudah berlalu, ya manusia lama kita ya. Kita tinggalkan untuk satu hidup yang berbeda ya. Jadi dunia ini seperti satu sekolah ya, satu universitas yang mengajarkan kehidupan, bagaimana manusia harus hidup. Dan ada 3 hal utama yang diajarkan oleh dunia kepada kita ya. Pertama, katanya kita harus sukses. Sukses itu berarti menjadi unggul, lebih dari orang lain. Jadi dipuja, dipuji, dikagumi banyak orang. Nah, kedua, kita diajar untuk takut pada apa? Pada kematian ya, atau takut segala sesuatu yang mempercepat kita menuju ke sana. Ketiga, kita diajar strategi untuk mengikatkan diri ya. Kita bergantung diri pada kekayaan materi, relasi yang menindas dan memeras, relasi yang memuaskan hawa nafsu dunia ya. Jadi kita menjadi manusia yang dibentuk oleh haus akan sukses dan pujian, tapi dihantui juga oleh rasa takut akan banyak hal, dan kita terikat pada kebendaan, pada relasi-relasi yang eksploitatif dan pelampiasan hawa nafsu. Jadi melalui didikan dunia ini ya kita mengalami apa yang disebut kuasa awan hitam, kuasa dosa ya. Nah, saudara-saudara, kuasa gelap ini yang dikalahkan Kristus di Golgota. Memang hidup ini untuk belajar ya. Tapi sekarang kita belajar kepada guru kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. 3 hal juga terkait tadi itu diajarkan oleh Tuhan Yesus, sebaliknya begini. Yang pertama, manusia itu diajar untuk mengenal Tuhan, mengenal Allah, mengenal kuasa kebangkitannya, dan juga yang mengantarkan kita kepada pengenalan akan Bapa. Dan hanya Bapa yang layak dipuji, jadi beban kita harus unggul, harus mendapat pujian itu dibebaskan dari bahu kita ya. Nah, kedua, kita diberikan sesuatu yang luar biasa, yaitu hidup yang kekal. Sehingga takut akan kematian menjadi tidak relevan ya, diganti oleh kuasa dan sukacita dan kasih. Ketiga, kita memang mengikatkan diri, tapi kita mengikat diri kita sekarang kepada Kristus, kepada tubuh Kristus. Kita juga membentuk keluarga yang saling mengasihi, suami istri yang saling menyayangi, dengan anak-anak dan orang tua saling mengasihi dan dihormati. Jadi, kemudian relasi kita dalam bekerja menjadi kerjasama ya, bukan tuan dan hamba. Jadi memang kita mengikatkan diri, tapi mengikatkan diri kita kepada tubuh Kristus. Nah, itulah manusia Paskah. Bukan berarti manusia Paskah itu berhenti hidup di dunia, nggak begitu ya. Tapi manusia Paskah itu hidup dalam rencana keselamatan Allah. Ia menghadirkan kuasa dan kasih Allah di dunia ini, dan ia menggunakan waktu di dunia ini untuk belajar ya, menumbuhkan nilai-nilai, karakter, pengetahuan, skill yang dia perlukan untuk kehidupan yang kekal itu. Asik ya? Jadi selamat menjalankan kehidupan sehari-hari sebagai manusia Paskah. Tuhan memberkati.